I don't wanna go to school tomorrow, I can study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat sehat walafiat di hari ini. Salawat berangkai salam tak lupa juga kita aturkan kehariban kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menarik tangan umatnya dari alam kebodohan hingga menuju alam yang terang menerang seperti yang dapat kita saksikan pada kesempatan kali ini. Mohon izin, saya Fakih Darajati dari kelompok 19 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Internasional dalam Islam. Yang pertama, A. Pengertian hukum internasional. R. Subekti memberikan definisi hukum internasional sebagai suatu hukum dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur pergaulan antara negara dan dalam rangka itu mengatur pula hubungan di antaranya. J.G. Streeck memberikan definisi hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadap negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dalam hubungan mereka satu sama lain. Kaidah-kaidah yang dimaksud meliputi: pertama, kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional. Yang kedua, kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajibannya yang penting bagi masyarakat internasional. Definisi di atas menunjukkan bahwa hukum internasional adalah suatu sistem yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara negara. Unsur pokok dari sistem tersebut diwakili oleh kaidah-kaidah yang mengikat, yang membebankan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak kepada negara-negara yang ada. Tujuan utama adanya hukum internasional lebih mengarah kepada upaya menciptakan ketertiban daripada menciptakan sistem hubungan-hubungan internasional yang adil. Dalam perkembangannya telah terbukti adanya suatu upaya untuk menjamin secara objektivitas dan terciptanya keadilan di negara-negara. Dengan adanya hukum internasional, negara-negara telah memperoleh perlakuan adil yang tentunya tidak terlepas dari tujuan hukum bangsa-bangsa modern untuk menjamin keadilan bagi umat manusia. Bagian B. Dasar-dasar hubungan internasional dalam hukum Islam. Islam sebagai agama terakhir yang diwahyukan oleh Tuhan berfungsi sebagai pedoman hidup sekaligus mengatur hidup manusia di dunia walaupun berbeda kebangsaan dan warna kulitnya di seluruh penjuru alam. Karenanya, hukum Islam yang tegak di atas agama Islam merupakan hukum yang bersifat alamiah atau universal, bukan hukum yang bersifat lokal. Dapat dipahami bahwa hukum Islam datang untuk mengatur tata perbuatan manusia dalam rangka persahabatan dan kerjasama antara satu bangsa dengan bangsa lain dalam aspek kehidupan untuk memenuhi hajat kebutuhan masing-masing dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dasar pijakan hukum Islam sebagai perundang-undangan internasional mengacu kepada pandangan humanitas yang sempurna, menduduki hak-hak asasi manusia dengan amat mulia pada proporsi keadaan ciptaan fitrah manusia itu sendiri. Bagian C. Prinsip-prinsip internasional dalam hukum Islam. Hukum Islam di samping mengatur soal-soal agama juga mengatur persoalan kemasyarakatan. Maksudnya ialah di samping sebagai dasar peribadatan, berfungsi pula sebagai dasar hukum dan akhlak yang mengatur hubungan antara sesama manusia atau habdum minan nas. Bahkan hukum Islam bukan hanya meletakkan dasar hubungan dalam arti yang sempit, tetapi mencakup segala aspek hidup
dan kehidupan yang ada. Itulah sebabnya sehingga hukum Islam mengatur hubungan antara bangsa dan negara, baik di waktu damai maupun waktu perang, bahkan sampai pada mendirikan badan internasional yang bertugas untuk menyelesaikan pertikaian yang ada di antara mereka. Prinsip-prinsip hukum Islam mengenai hukum internasional lebih menekankan kepada nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika, karena tuntutan rasa kesadaran tunduk kepada norma-norma agama, sebab akhlak al-karimah dijadikan sebagai landasan utama bagi tegaknya hukum Islam. Untuk lebih jelasnya, akan dikemukakan beberapa prinsip hukum Islam yang terkait dengan hubungan internasional. Pertama, etika perang. Perang dalam Islam adalah perang pertahanan yang bertujuan untuk menolak serangan dan pengamanan pelaksanaan dakwah. Perang harus berhenti jika maksud yang dituju telah tercapai. Apabila serangan musuh telah berhenti dan mereka cenderung kepada perdamaian, maka kaum muslimin harus menerima perdamaian tersebut, baik dalam bentuk gencatan senjata atau dalam bentuk pembuatan perjanjian. Apabila perang sedang berlangsung, prajurit tidak boleh membunuh kaum wanita, anak-anak, dan orang tua. Selain itu, tidak dibenarkan mencaci, mencincang mayat-mayat musuh, malah wajib menutup auratnya. Ketika perang usai, maka semua mayat wajib dikuburkan sebagai penghormatan kemanusiaan. 2. Tawanan perang. Mengenai tawanan perang, Islam menempuh 2 alternatif, yaitu membebaskan dengan tebusan atau membebaskan tanpa tebusan. Alternatif pertama diperlakukan oleh Rasulullah ketika terjadinya perang Badar, sedangkan alternatif kedua diberlakukan oleh Rasulullah ketika terjadinya perang Fathu di Mekah. 3. Perjanjian perdamaian. Dalam Islam, perjanjian disebut dengan al-mu'hadah atau al-hudnah. Materi perjanjian tidak boleh memuat hal-hal yang terlarang atau menghalalkan yang haram. Apabila perjanjian telah disepakati, maka kedua belah pihak tidak boleh melakukan kecurangan, penipuan, atau memutahbalikkan isi perjanjian. Contoh perjanjian yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah yaitu Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah. 4. Penyelesaian sengketa. Islam menetapkan bahwa jika terjadinya sengketa di antara dua golongan, maka harus dilakukan islah atau perdamaian. Proses perdamaian itu bisa dilakukan dalam bentuk perundingan, penegahan, atau arbitrase. Jika kedua belah pihak mematuhi hasil kesepakatan bersama, maka selesailah persoalan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua yang menyaksikan video ini saya mohon maaf. Nunul kalami rumah mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.